Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Adiana dari kelas 10-7 ingin menjelaskan tentang bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tahukah kalian bahwa kedatangan Islam di Indonesia berkat jasa para ulama yang menyebarkan Islam secara damai, sehingga mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Penting untuk kalian ketahui bahwa Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam di Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia yang memiliki lintasan garis sejarahnya tersendiri. Perlu kalian pahami bahwa agama Islam mudah diterima oleh penduduk Indonesia, dikarenakan mudahnya syarat-syarat untuk masuk agama Islam. Untuk menjadi seorang Muslim, seseorang cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Di samping itu, Islam disebarkan oleh para dai dengan cara damai. Kegigihan dan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran Islamisasi di Indonesia juga berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapakah yang membawa Islam ke Nusantara Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama masuk Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu: menurut teori Gujarat oleh Prof. Dr. Chesnok Howgrange, Islam masuk ke Indonesia di Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Teori Persia oleh Prof. Dr. Hussein Jadiningrat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia dan Perhamzat Syiah. Teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljanan menyatakan bahwa Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan Cina. Teori maritim oleh N.A. Balok menyatakan bahwa proses pengenalan ajaran Islam berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7-12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 Masehi sampai ke pelosok Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik diawali pada abad ke-11 Masehi. Banyak tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia diantaranya hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, sabar, menghargai perbedaan, dan berdakwah secara damai. Kesimpulannya adalah penyebaran Islam juga dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, yang berperan sebagai penyebar ajaran melalui hubungan perdagangan antar pulau. Kesimpulan umum dari semua teori ialah masuknya Islam di Indonesia tidak berasal dari satu jalur saja, tetapi merupakan gabungan berbagai pengaruh, yaitu Arab, Persia, India, Cina, dan peraih pedagang lokal. Prosesnya berlangsung damai, melalui perdagangan, perkawinan, dakwah, dan alkulturasi budaya, hingga akhirnya Islam berkembang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.